penjaminan mutu khususnya di lembaga pendidikan yang kita naungi pada khususnya. Nah, nanti saya tampilkan RPS-nya. Tapi memang RPS-nya ini nanti masih bersifat sementara, Bapak Ibu, karena ada beberapa materi nanti yang butuh revisi. Bentar, Bapak Ibu. Nah, itu yang nanti akan kita bahas karena saya ingin di mata kuliah sistem penjaminan mutu ini, Bapak Ibu, kita terbagi menjadi dua kegiatan, Bapak Ibu. Kegiatan pertama, kita nanti akan memang membahas seputar teori tentang sistem penjaminan mutu ini. Nah, kegiatan kedua kita ingin benar-benar kita langsung ke lapangan. Kita lihat bagaimana realita di lapangan, fenomena di lapangan terkait manajemen mutu di lembaga pendidikan umum dan pendidikan Islam. Kan Bapak Ibu berbeda nih, ada yang di lembaga pendidikan Islam, ada di lembaga pendidikan umum. Kita ingin melihat bagaimana siklus penjaminan mutu. Karena di dalam siklus penjaminan mutu itu kita kenal dengan istilah PP, EPP, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mendengar ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan dan misalnya seperti siapa Bu Esi saya sudah di kurikulum ya kan sudah kenal dengan istilah-istilah itu. Kita kenal dalam penjaminan mutu itu di quality assurance itu ada istilah PPIPP. PP yang pertama itu adalah penetapan gitu kan, bagaimana kebijakan-kebijakan terkait penjaminan mutu. Kemudian P yang kedua itu terkait pelaksanaan. Bagaimana sih pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah? Apakah sudah berjalan sesuai dengan searah dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh lembaga. Kemudian ada evaluasi. Apakah dievaluasi tidak pelaksanaan kegiatan itu? Jangan-jangan tidak dievaluasi. Jangan-jangan ada hambatan, ada kekurangan, ada yang ketidaklancaran kegiatan tidak pernah dievaluasi secara berkala. Karena penjaminan mutu itu harus dievaluasi, harus adanya monitoring dan evaluasi, harus diberlakukan namanya survei-survei, akan seperti itu. Nah, itu yang akan kita potret nanti di lembaga pendidikan. Jadi kesannya mata kuliah ini Bapak Ibu lebih banyak nantinya ke praktek. Jadi teorinya hanya beberapa pertemuan saja nanti, dan materi yang akan menjadi bahan teori itu nanti saya tampilkan tapi belum fix ya Bapak Ibu. Nanti yang fixnya saya share di grup. Nah, kemudian ada P yang keempat ya Bapak Ibu. Setelah evaluasi ada P yang keempat itu pengendalian Bapak Ibu. Apakah dikendalikan tidak terkait kekurangan-kekurangan tadi? Bagaimana pengendaliannya? Dilakukan yang namanya monitoring, dilakukan namanya rapat tinjauan gitu ya. Rapat tinjauan manajemen, ada rapat evaluasi secara berkala itu untuk pengendalian tadi. Kemudian yang terakhir ada namanya P terakhir itu peningkatan. Setelah dia dievaluasi, setelah dikendalikan, apakah ada tidak peningkatannya? Ada nggak program-program untuk meningkatkan penjaminan mutu yang kurang tadi, yang masih kurang tadi? Misalnya di sekolah misalnya, penjaminan mutu terkait pembelajaran. Mungkin ada di beberapa sekolah yang pembelajarannya itu belum menerapkan metode-metode yang inovatif. Itu kan ada sistem yang memantaunya. Penjaminan mutu terkait pembelajaran tadi tentu dipantau, sudah ditetapkan di visi misi bahwasanya pembelajaran kita menggunakan kurikulum ini gitu ya. Nah, kurikulum Merdeka tahun kemarin. Nah, ada penjaminan mutu terkait pembelajaran terkait akademik, di mana di visi misi tertuang bahwasanya proses pembelajaran itu menggunakan metode dan strategi yang inovatif, aktif, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Misalnya kurikulum Merdeka menggunakan berbagai macam pendekatan dan juga metode gitu ya. Ada project based learning, ada based learning yang lain sebagainya, banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan itu belum terlaksana dengan baik. Apakah sudah dievaluasi?
dan dikendalikan dengan rapat-rapat tinjauan manajemen di sekolah misalnya. Kemudian apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan mutu pembelajaran tadi yang masih kurang. Misalnya, pembelajaran berbasis project based learning ini belum banyak dilakukan. Masih manual saja, masih kaku saja pembelajaran. Nah, akhirnya untuk peningkatannya, kepala sekolah menindaklanjuti dengan membuat sebuah sistem untuk bagaimana di kelas itu pembelajaran itu memang berbasis proyek-proyek gitu kan. Banyak proyek-proyek, jadi siswa diarahkan ke lapangan, siswa disuruh membuat sebuah proyek-proyek berbasis media pembelajaran, audiovisual dan lain sebagainya. Nah, itu untuk peningkatan-peningkatan dan tindak lanjut di P yang terakhir itu Bapak Ibu. Kita akan banyak membahas seperti itu nanti Bapak Ibu. Di samping itu juga mata kuliah ini pastinya juga akan membahas seputar akreditasi juga ya Bapak Ibu ya, bagaimana akreditasi di jenjang pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi, bagaimana sih benchmarking mutu, melihat sekolah lain yang lebih apa ya, misalnya lebih bagus dalam proses penjaminan mutunya, itu juga yang akan kita bahas nanti di mata kuliah ini. Nah, kita bahas langsung lah Bapak Ibu terkait RPS-nya. Sebentar saya share ya Bapak Ibu ya, izin sebentar. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, Bapak Ibu. Ini RPS kita sementara, Bapak Ibu. Nanti akan saya share yang fixnya di grup. Karena di sini masih banyak teori, Bapak Ibu. Kalau banyak teori, Bapak Ibu 2 semester ke belakang sudah berteori-teori, Bapak Ibu kan. Nah, sekarang kita ingin lebih banyak kegiatan di lapangan. Karena Bapak Ibu kan sambil beraktivitas di sekolah, Bapak Ibu bisa memotret bagaimana sistem penjaminan mutu di lembaga Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu, ini mungkin nggak perlu saya bacakan ya terkait CPL dan lainnya. Kita langsung ke materinya saja, Bapak Ibu. Karena tadi sudah saya hantarkan sebentar apa sih yang kita bahas terkait mata kuliah ini. Nah, ini ada beberapa, Bapak Ibu. Ya, ini materinya. Nah, ada beberapa materi yang nanti kita bahas, Bapak Ibu, terkait mata kuliah ini. Ya. Yang pertama nanti ada beberapa bahasan kita terkait penjaminan mutu. Yang pertama bagaimana sih konsep dan paradigma mutu. Ini sebenarnya salah ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya koreksi sebenarnya ini, tapi tidak tersave sepertinya. Ini terkait mutu di pendidikan, mutu pendidikan dasar, menengah dan tinggi ya. Mutu pendidikan dasar. Nah, jadi kita memotret tidak hanya di pendidikan tinggi, tidak hanya di perkuliahan, karena Bapak Ibu banyak berkecimpung di dunia pendidikan dasar dan menengah kan. Nah, jadi kita ingin membahas dari dasarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di PAUD atau di TK
bisa memotret penjaminan mutu di TK, di SD gitu ya. Bapak Ibu yang di sekolah SMP dan SMA bisa memotret di tingkat menengah. Nah, mungkin di pendidikan tinggi belum kita bahas, tidak masalah. Itu nanti kita review saja. Kita sinkronkan saja, kita kolaborasikan saja nanti bagaimana penjaminan mutu di pendidikan tinggi, di perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan membahas itu. Bagaimana sih konsep dan paradigma mutu pendidikan? Diawali nanti di kelompok 1. Kemudian kita juga membahas bagaimana regulasi dan standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Kita akan membahas itu juga. Bagaimana sih kebijakan-kebijakan atau standar-standar tentang penjaminan mutu itu seperti apa yang telah ditetapkan pemerintah, kan banyak itu. Kalau di perguruan tinggi dia ada namanya SNDIKT Bapak Ibu, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kalau di tingkat dasar dan menengah tentu ada juga ya yang khusus membahas itu. Tapi secara umum tentu kita akan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan. Nah, undang-undang terkait pendidikan itu yang akan kita rujuk. Nah, yang ketiga nanti kita akan membahas tentang sistem penjaminan mutu internal. Sistem penjaminan mutu itu kan ada dua, Bapak Ibu. Bapak Ibu pun tahu itu. Ada sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Ada SPMI, ada SPME namanya. SPMI itu bagaimana penjaminan mutu di dalam lembaga kita, gitu ya. Itu namanya sistem penjaminan mutu. Yang mana di dalam sistem penjaminan mutu itu tentu ada dokumen mutunya. Ada mulai dari kebijakan mutu, ada yang namanya formulir mutu, SOP yang Bapak Ibu tuliskan itu kan formulir mutu namanya seluruhnya. Nah, ada namanya manual mutu. Nanti itu yang kita bahas. Itu SPMI. Ada juga SPME Bapak Ibu. Apa itu SPME? Sistem penjaminan mutu eksternal, yaitu akreditasi. Akreditasi itu adalah penjaminan mutu eksternal, di mana orang luar yang memotret penjaminan mutu di lembaga kita. Makanya harus ada yang namanya akreditasi untuk menilai sejauh mana tingkat keberlanjutan penjaminan mutu di internal lembaga kita masing-masing. Makanya perlu diadakan yang namanya SPME dalam bentuk akreditasi. Nah, itu dia. Akreditasi itu untuk menilai Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang menyangka bahwa yang mengatakan bahwasanya wah, akreditasi ini kenapa harus ada ya? Karena untuk memotret di mana kekurangan kita. Kita masih kurang di apa sih? Jadi makanya akreditasi itu selama ini yang sudah ada itu dia namanya akreditasi Bapak Ibu, tapi seakan-akan diada-adakan saja, kan tidak baik sebenarnya. Namanya akreditasinya tidak masalah, apa adanya saja, karena ingin memotret sampai mana sih tingkat penjaminan mutu kita, sukses mana kita menjamin mutu, melaksanakan penjaminan mutu di lembaga kita. Ya kalau masih kurang, itulah perlunya akreditasi untuk melihat, oh kita masih kurangnya di bagian siswa kita masih berkurang, apa tindak lanjut kita, itu tidak masalah. Jadi seakan-akan saat ini kan akreditasi itu ditakuti sekali. Wah, kalau sudah akreditasi itu dia sudah berlembur-lembur itu Bapak Ibu guru kan, bahkan kita di perguruan tinggi seperti itu juga. Padahal akreditasi itu konsepnya dia berkelanjutan, bukan diburu-buru gitu kan. Nah, bukan ada dan ditiru gitu kan, diada-ada kan, tidak seperti itu konsep akreditasi itu kan, dia berkelanjutan gitu. Sistem penjaminan mutunya misalnya dari tingkat bawah dulu, dari lokal, kalau di sekolah kan dari lokal, kalau di perguruan tinggi dari prodi dulu Bapak Ibu. Di prodi seperti apa, sudah ada tidak kegiatan pembelajarannya berbasis apa, kalau kita kan blended ya, metodenya seperti apa, blended learning dan lain sebagainya, itu sudah terstruktur, sudah tertuang di dalam sebuah dokumen. Makanya ada namanya dokumen formulir mutu. Ada juga kebijakan yang mengatur itu, kebijakan mutu namanya. Makanya perlu yang namanya akreditasi. Nah, poin yang keempat itu ya Bapak Ibu ya, sistem penjaminan mutu eksternal dan akreditasi. Itu nanti yang kita bahas. Nah, langsung kelima Bapak Ibu, rekognisi capaian pembelajaran. Nanti ini akan kita bahas terkait tentang CPL namanya Bapak Ibu, capaian pembelajaran bangsa. Tapi nanti yang lain ya, ada beberapa teori yang saya gunakan saja karena terlalu banyak ini saya rasa Bapak Ibu. Nah, karena materi kita ini harus sinkron dengan lokal lain Bapak Ibu, lokal lain seperti ini juga materinya. Jadi mata kuliah ini
saya ingin di prodi MPI itu setiap mata kuliah itu materinya sama, lokal A, B, dan C, tidak berbeda gitu. Makanya sekarang Bapak Ibu dosen-dosen pengampu kan banyak yang tidak berbeda itu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu manajemen proyek di lokal A, B, dan C itu seluruhnya kan Pak Fazis. Tidak ada dosen yang lain. Karena untuk menyesuaikan seluruh materi yang ada. Jadi tidak berbeda-beda dia. Nanti apa yang didapatkan lokal A dengan lokal C berbeda jangan-jangan. Nah, itu tidak bagus. Makanya seluruhnya harus disamakan dosennya. Tapi memang ada beberapa mata kuliah yang masih agak berbeda. Dan itu mata kuliahnya bukan mata kuliah keilmuan inti keilmuan prodi. Jadi tidak masalah Bapak Ibu ya. Seperti ilmu pendidikan Islam, seperti mata kuliah analisis sistem dan kebijakan itu kan bisa umum saja yang membahas itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, yang keenam itu ada penyusunan dokumen mutu Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan dokumen mutu itu dia ada namanya kebijakan mutu, ada manual mutu, ada juga formulir mutu dalam bentuk SOP-SOP. Nanti itu yang akan kita bahas juga gitu. Bagaimana sih penyusunan dokumen-dokumen itu? Seperti apa sih langkah-langkahnya? Mulai dari perumusan dulu, dirumuskan dulu dokumen ini. Kemudian setelah dirumuskan, baru dibawa ke jenjang selanjutnya dalam bentuk rapat tinjauan gitu kan. Setelah dirumuskan, ditinjau, kemudian setelah ditinjau baru ditetapkan. Ada penetapannya nanti di akhir. Nah, itu nanti akan kita bahas. Nah, nomor 7 Bapak Ibu ada namanya di sistem penjaminan mutu internal itu ada namanya audit mutu internal. Salah satu bagian dari audit di sistem penjaminan mutu internal itu ada namanya audit mutu. Nah, mungkin di sekolah-sekolah berbeda namanya, tapi saya rasa sama saja. Itu juga yang harusnya dilaksanakan. Kalau di kampus, kalau di seluruh perguruan tinggi namanya AMI, Bapak Ibu, audit mutu internal. Mungkin di sekolah-sekolah bahasanya saja berbeda, tapi intinya apa yang dilaksanakan sama itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ya itu ada UTS ya, nanti kita bahas itu terkait UTS bagaimana. Kemudian ada analisis data mutu. Nah, analisis data mutu ini nanti mungkin saya gabungkan ke penyusunan dokumen mutu Bapak Ibu. Ya, yang selanjutnya ada implementasi SPMI berbasis rekognisi. Nah, bagian-bagian inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai kegiatan kedua kita, Bapak Ibu. Kegiatan kedua kita dalam bentuk kita ingin memotret, melihat langsung di lapangan bagaimana sistem penjaminan mutu yang telah dilaksanakan di lembaga Bapak Ibu masing-masing. Nah, makanya ada namanya benchmarking mutu gitu ya. Ada namanya audit mutu lanjutan, ada nanti namanya strategi peningkatan mutu berkelanjutan, yang di dalamnya pasti akan tertuang siklus-siklus penjaminan mutu yang telah saya sampaikan tadi, mulai dari P yang pertama sampai P yang terakhir tadi. Itu yang akan dibahas nanti. Nah, jadi materi-materi kita ini sampai penyusunan portofolio mutu ini yang akan kita lakukan nanti Bapak Ibu. Kegiatan kedua kita ya penyusunan portofolio mutu dalam bentuk langkah-langkah siklus penjaminan mutu tadi. Jadi ada 2 tim nanti ini Bapak Ibu. Silahkan nanti dibagilah Safik ya, Bapak Ibu yang ingin bagiannya kegiatan langsung di lapangan. Ada juga ini kan kita berbeda-beda ini, terkadang ada yang dia lebih hobi di lapangan itu menuangkan isi pikirannya setelah dia turun ke lapangan kan. Ada juga yang dia hobi membahas teori-teori ya kan, makanya saya ingin 2 kegiatan ini kita laksanakan di mata kuliah ini. Jadi kita tidak hanya berteori-teori saja di mata kuliah ini Bapak Ibu, tapi kita ingin berdiskusi terkait apa yang terjadi di lapangan. Di lembaga kita ini apa sih yang terjadi terkait penjaminan mutu? Makanya saya ingin ada kegiatan memotret langsung dalam bentuk mengaudit langsung gitu ya. Auditnya menggunakan siklus PPEPP tadi gitu. Mulai penetapan ada tidak? Jangan-jangan di sekolah belum ada menetapkan terkait penjaminan mutu. Apa dokumen-dokumennya tidak ada kebijakannya dari kepala sekolah misalnya. Tidak ada kepala sekolah menuangkan kebijakan pembelajaran ini misalnya. Tidak ada, jangan-jangan tidak ditetapkan dalam bentuk kebijakan. Itu yang kita potret. Kemudian pelaksanaan sistem penjaminan mutunya jangan-jangan di sekolah ini belum nampak gitu ya.
Tapi Bapak Ibu, yang kita potret itu, yang akan kita teliti nanti, yang akan kita tuliskan nanti, bukan mencari-cari kesalahan saja. Ingat itu Bapak Ibu, kita tidak mencari-cari kesalahan Bapak Ibu. Yang namanya memotret diri itu bukan hanya mencari kelemahan, tapi juga menilai keunggulan-keunggulan gitu ya. Bukan kelemahan saja yang kita potret, tapi keunggulan-keunggulan yang sudah terlaksana di belakang kita juga kita sampaikan. Dalam siklus PPE itu kan bukan hanya menilai kelemahan-kelemahan saja, tapi keunggulan, ciri-ciri khas itu dituangkan juga dalam siklus itu. Jadi tidak seluruhnya yang negatif-negatif saja nanti yang kita tuangkan, tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu tetap dua kegiatan ini kita tuangkan dalam bentuk dokumen makalah ya Bapak Ibu, dalam bentuk makalah. Makalahnya itu sama seperti makalah-makalah mata kuliah sebelumnya dan di semester sebelumnya, ada bab 1, 2, dan 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang kegiatan menilai penjaminan mutu tadi, siklus penjaminan mutu tadi, tentu di bab 2 pembahasan itulah yang akan banyak Bapak Ibu bercerita terkait penjaminan mutu di sekolah tadi. Bapak Ibu tuliskanlah di pembahasan bab 2 itu mulai dari siklus pertama P, penetapan. Bagaimana Bapak Ibu ceritakan di situ. Dan harus ada di dalamnya bukti-bukti yang mendukung. Contohnya kebijakannya sudah nampak di situ, ada mungkin fotonya, foto kebijakan atau link kebijakannya, itu lebih bagus lagi. Nah, Bapak Ibu linkkanlah kegiatan di pembahasan itu. Kemudian terkait pelaksanaan penjaminan mutu, oh rupanya di sekolah itu mereka kegiatan ekstrakurikulernya itu sudah sangat maju dibanding sekolah yang lainnya. Dituangkanlah foto-foto di dalam pembahasan itu di P yang kedua pelaksanaan. Boleh, silakan Bapak Ibu tuliskan seperti itu sampai dengan P yang terakhir. Nah, itu Bapak Ibu. Nanti kegiatan yang kita lakukan dengan memotret siklus penjaminan mutu ini nantinya di akhir semester akan menjadi tugas mandiri masing-masing Bapak Ibu. Makanya kita bahas di pertemuan lanjutan kita nanti, tapi UAS kita nanti kita memotret sekolah kita masing-masing. Nah, kita potret sekolah kita masing-masing nanti. Nah, Bapak Ibu lah yang memotret bagaimana sistem penjaminan mutu di sekolah masing-masing itu untuk tugas ujian akhir semester nantinya. Nah, itu Bapak Ibu terkait materi kita. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Ini sekilas saja. Dan materi ini kan belum fix. Nanti saya share di grup apa materi-materi yang fix ya Bapak Ibu. Jadi tidak banyak, nanti saya uraikan materi 1 sampai 7 misalnya nanti itu untuk teorinya, untuk kegiatan teori kita. Sedangkan untuk dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 kita banyak yang saya sampaikan tadi, kegiatan praktek tadi nanti akan kita lakukan. Jadi kita setengah semester saja kita berteori nanti Bapak Ibu. Setengah semester kedua kita lebih banyak berdiskusi mengenai kasus-kasus, mengenai kegiatan-kegiatan penjaminan mutu yang sudah dilaksanakan di lembaga kita masing-masing. Itu lebih menarik lagi Bapak Ibu, saya yakin itu. Daripada banyak teori, lebih bagus banyak prakteknya lagi kan. Lebih banyak kita berdiskusi tentang apa yang sudah terjadi di lembaga kita masing-masing, dibanding kita lebih banyak berteori-teori. Kalau teori-teori ini Bapak Ibu bisa membaca ini. Banyak teori, buku-buku terkait penjaminan mutu, banyak dokumen-dokumen mutu yang sudah tersebar di Google. Tapi pada praktek di lapangan, praktek kegiatan penjaminan mutu itu yang penting kita diskusikan. Apa sih solusinya? Bagaimana cara kita untuk meningkatkannya? Bagaimana cara kita untuk mengendalikannya? Mengevaluasinya seperti apa? Itu yang lebih enak kita berdiskusi. Sehingga Bapak Ibu di mata kuliah ini bukan hanya Bapak Ibu mendapatkan teori-teori, tapi juga kita sudah dapatlah sebuah pengalaman, kita sudah dapat sebuah ide untuk menjadikan penjaminan mutu itu berkelanjutan gitu kan. Sistem penjaminan mutu itu bisa kita perbaiki mulai dari pelan-pelan, kita berbaik secara berkelanjutan lah intinya Bapak Ibu, sehingga memang siklus penjaminan mutu yang saya sampaikan tadi itu terlaksana dengan baik pastinya. Baik, itu mungkin Bapak Ibu sebagai pengantar. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan, boleh kita diskusikan. Kita ada berapa orang, Safik, seluruhnya? 22 Pak. 22, berarti ada sekitar berapa kelompok, Fik? 4
14 kelompok, tapi ada satu ketua orang nanti gitu Pak. 14 Dua kelompok. orang kelompok, 14 kelompok ya. iya Pak. 12 enggak, Bek? Enggak 12, Bek. 14 Pak. Di sini kan 14. ada yang di poin 8 ada UTS dan 16 ada UAS Pak. Enggak, yang UTS dan UAS itu Safik keluarkan dulu. Karena itu Ya, kan ya. tidak masuk di pertemuan kita kan. Ada 16 poin Pak, dikurang 2 ada 14 kelompok nanti Pak. Iya, heeh. Dan 14. Ya, karena ini kan belum fix ya, Fik ya. Nanti Iya, Bapak share yang fixnya. Tapi kita bagi dua-dua orang saja Bapak Ibu. Nah, ini nanti Fik. Nanti Bapak share ulang nanti terkait materi-materi yang fix. Ini hanya materi-materi yang sudah direncanakan di lokal yang lain pun seperti ini juga Bapak Ibu. Tapi kita di lokal C ini saya ingin lebih Bapak Ibu tidak terlalu banyak berteori-teori ya Bapak Ibu ya. Kita ingin lebih banyak ke praktek di lapangan saja. Makanya saya ingin kita di pertengahan semester kedua nanti kita memotret lembaga kita di sekolah. Makanya kelompok-kelompok yang tampil di pertengahan semester kedua nanti, Safik, itu Bapak Ibu guru yang memang eh, di sekolah gitu. Maksud saya seperti ini. Kan ada Bapak Ibu yang mungkin di manajemennya ya, di yayasannya tentu susah untuk memotret yang ada di sekolah gitu kan. Nah, jadi nanti disetting saja, Safik, atau diminta ke Bapak Ibu kita siapa yang ingin menuangkan kegiatan yang kedua tadi di dalam makalahnya, boleh nanti di apa saja Safik ya, diminta saja siapa yang tertarik untuk menilai atau mendeskripsikan terkait penjaminan mutu yang ada di sekolahnya. Pastinya Bapak Ibu guru ini nanti kayak Bu Resi dan lain sebagainya bisa itu ya Bu Resi ya. Dan sebagainya. Safik juga bisa tuh karena sudah mengajarkan. Jadi silahkanlah nanti dibagi saja ya Safik ya. Nanti Bapak fixkan dulu, Fik. Nanti biar di share di grup nanti. Oke, itu Bapak Ibu terkait perkuliahan kita. Apalagi ya, ini di lokal sih ada orang LPM kampus kan, lebih paham tapi ya mutu lagi. Udah senyum-senyum Bu Fatmi ya kan. Izin Pak, tapi Saya kalau misalkan untuk di perguruan tinggi mungkin sedikit ada pemahaman. Mulai dari kemarin Bapak sudah selesai sosialisasi AMI juga ya kemarin ya Pak. Tapi nah, kalau untuk di sekolah menengah, ya betul. Pendidikan mungkin dasar menengah ya Mi ya. ya Untuk mungkin Bapak Ibu yang lain itu kita ingin berdiskusi. ya Ada yang kurang rasanya di lokal kita nih Bapak Ibu. Biasanya siapa yang kurang ya? Bu Mary nggak ada saya lihat. Ada Bu Mary? ada. Hadir, Pak. Oh ada. Tidak ada suara deh tadi ya Safik ya. Hadir, Pak. Menyimak, Oke. Pak. Tapi masih berapa orang yang masuk? 20 orang berarti masih ada 2 orang yang tidak ada ya Fik? ada Pak, dulu udah nggak ada Pak. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu mungkin ada kegiatan. Itu mungkin Bapak Ibu materi kita. Saya paham itu Bapak Ibu di Sabtu pagi ini masih sibuk-sibuknya di sekolah. Makanya kalau bisa ya Bapak Ibu ya, mungkin kalau memungkinkan kita alihkan saja. Jangan di hari Sabtu pagi karena Bapak Ibu kan Sabtu pagi itu ini kan di sekolah semua saya lihat nih. Kayaknya di sekolah semuanya Bapak Ibu kan. Kalau mungkin bisa di Jumat sore saja kita kuliah, Bapak Ibu kan lebih aman biasanya. Kalau hari Minggu jangan lagi, nanti kita mengganggu Bu Mary nanti kalau hari Minggu itu kan mengganggu Bapak Ibu yang Iya, lain Pak. nanti. Jangan Minggu, Kan iya Pak. Pak, kata Bu Mary itu Bapak Ibu kan iya tuh berarti kan jangan di hari Minggu lagi. Kalau jadwal yang ada di kampus itu Bapak Ibu sebenarnya kemarin saya letakkan saja di situ, saya laporkan ke TU untuk diletakkan saja di hari Minggu, karena kan mata kuliah ini ada 2 nama, ada Pak Fasis dan saya sendiri, tapi mungkin yang akan banyak kita berdiskusi itu dengan saya saja, karena Pak Fasis di hari ini nanti mengajar juga ya manajemen proyeknya habis ini ya. Iya Pak. Nah, di sini terlalu banyak sekali Bapak Ibu di hari Sabtu kan, sedangkan pembelajaran di sekolah nanti Ada. terbengkalai pula kan kita tidak bagus juga rasanya, makanya kita pindahkan saja lah mungkin ke Jumat sore Bapak Ibu.
Saya rasa Jumat sore kan tidak terlalu. Kalau sudah sore kan agak aman Bapak Ibu ya. Itu mungkin ya Fik ya. Kita sepakati seperti itu saja. Ada yang ingin tanyakan yang lain Bapak Ibu terkait mata kuliah seperti itu? Saya rasa untuk pengantar hari ini silakan dibagi dulu nanti kelompoknya oleh Safik. Jadi Bapak Ibu di semester 3 ini ada dua kegiatan Bapak Ibu ini sambil kuliah Bapak Ibu juga harus memikirkan tugas akhir kan? Bapak Ibu sudah harus memikirkan tugas akhir lagi karena sudah di penghujung semester. Nah, kami di Pasca tidak juga menyarankan Bapak Ibu selesai 3 semester, tapi tidak juga melarang Bapak Ibu untuk tamat 3 semester ya Bapak Ibu. Nah, silakan bagi yang mau tamat 3 semester diusahakan boleh. Bagi yang ingin normal 4 semester juga disarankan. Nah, Bu Feli udah ketawa-ketawa karena sudah lewat dia. Kan itu ya. Bagi Bapak Ibu yang lain tentu mudah-mudahan bisa segera ya Bapak Ibu ya, karena memang seminar proposal itu ibaratnya kunci pertama Bapak Ibu. Kalau sudah sempro itu kunci pertama sudah terlaksana, jadinya sudah titik aman pertama Bapak Ibu. Seminar proposal tesis itu. Nah, tapi kita juga tidak tahu ini apakah semester ini sudah diterapkan ujian seminar hasil namanya Bapak Ibu. Karena di kurikulum Bapak Ibu ada seminar hasil namanya. Dan saya belum dapat info itu kita laksanakan atau tidak. Sepertinya bisa jadi belum sih, tapi nanti saya konfirmasi lagi supaya Bapak Ibu yang sudah sempro bisa bersiap-siap ya kalau memang ada seminar hasil. Gunanya seminar hasil itu supaya nanti Bapak Ibu di Munakasah tidak banyak ditanya lagi. Nah, itu gunanya seminar hasil. Di seminar hasil itulah sudah fix semuanya terkait data-data penelitian Bapak Ibu. Sudah aman lah Bapak Ibu di seminar hasil itu. Jadi di Munakasah hanya tinggal konfirmasi saja gitu. Tapi memang terkadang dengan beberapa dosen kita kan Bapak Ibu tetap ditanya juga ya. Tapi tidak masalah, namanya ujian ya Bapak Ibu ya. Namanya Munakasah. Itu mungkin sudah di lokal C saya rasa sudah keluar pembimbing akademiknya semuanya. Pembimbing tesisnya ya maksudnya ya. Sudah ya. Ada yang belum? Pak Riki sudah Pak Riki? Pak Riki sudah keluar ya? Udah kalau tidak salah ya Pak Riki ya. Pak Hidayatus Sadri sepertinya belum sudah Pak Hidayatus. ke dalam. Ya Pak. Sudah ya Pak Riki sudah kan keluar pembimbing tesisnya ya. Pak, surat tugas bimbingannya sudah Pak. Oh, sudah ya. Yang belum Pak, Yusmanidar sudah kemarin tuh Pak, tapi karena HP rusak diinstal hilang jadinya Pak. Oh ya nggak apa-apa Bu, nanti di Boleh prodi kan ada backup suratnya ya kan Bu. Terima kasih Pak. Siapa yang belum ya? Saya rasa Bapak Ibu di lokal C ya. Itu sampai belum lagi Pak. Pak Hidayatus Sadri sudah Pak? Belum lagi Pak. Belum ya Pak ya? Belum Pak. Pak Hidayatus Sadri mungkin apa Pak untuk mengamankan saja dulu Pak Sadri diajukan, nanti kan ketika pembimbingan tesis bisa bimbingan saja kita gitu. Walaupun belum fix masalah dan judul, tapi kalau sudah ada pembimbing tesis rasanya sudah jauh lebih aman nih Bapak Ibu ya. Kita bisa berkomunikasi dengan beliau, kira-kira masalah saya ini bisa tidak gitu. Tapi memang ketika sudah ada pembimbing tesis itu jauh lebih aman. Ada di angkatan 2023 itu Bapak Ibu, dia berganti-ganti judul dan masalah, tidak masalah karena sudah ada pembimbing tesisnya. Takutnya Bapak Ibu belum ada pembimbing tesis, baru mengajukan ke pembimbing akademik, terombang-ambing jadinya kan. Bagusnya kalau memang ada masalah-masalah terkait itu, laporkan saja ke prodi, biar langsung kita eksekusi saja untuk langsung ke pembimbing tesis saja. Jadi Bapak Ibu tidak dua kali. Misalnya kalau ada yang bermasalah di pembimbing akademiknya, contohnya kemarin siapa? Dudu. Oh ya Dudu nggak ada ini. Dudu Dia Pak ada satu telepon. iya. Misalnya Dudu kemarin ada terkendala ya, atau siapa Bapak Ibu di lokal lain juga ada. Jadi langsung saja nanti kita keluarkan pembimbing tesisnya supaya aman. Pak Sadri belum ya Pak ya? Belum lagi Pak. Judul permasalahan sudah ada Pak, sudah mungkin ya.
kemarin sudah coba didiskusikan dengan PA-nya Pak. Memang sedikit ada perbaikan. Jadi ini memang terkendala apa juga nih Pak, waktu Iya. apa ini kadarullah ya Pak, ini kan saya kan baru lulus P3K tahun ini di kantor Oh KUA iya gitu iya Pak. iya. Jadi memang untuk izin keluarnya setahun awal ini agak susah gitu Pak, di jam-jam jam kerja gitu. Pak Sadri siapa PA-nya? Pas Menteri Pak, Sudah ACC dengan beliau. eh, baru sempat satu kali baru komunikasi dengan beliau, sudah dikasih Pak saran perbaikan, dan untuk yang kedua kalinya belum bertemu lagi Pak. Maksud saya gini Pak Sadri, beliau membolehkan lewat online tidak? Kemarin Ragu. ketika saya nggak berani juga komunikasinya seperti itu Pak, takut Gini nanti. aja lah Pak Sadri, kirim sajalah yang Pak Sadri buat ke Prodi dulu, nanti biar dikeluarkan langsung. Supaya tidak berlama-lama Bapak Ibu di pembimbing akademik itu maksud saya. Karena pembimbing akademik itu kan fungsinya untuk mengarahkan saja, bukan untuk mengatur judul Bapak Ibu, tidak gitu. Misalnya permasalahan itu memang sudah ada, langsung saja sebenarnya diasesi oleh pembimbing akademik, sebenarnya seperti itu. Kalau Pak Sadri misalnya nanti takut berlama-lama, nanti Pak Sadri di Pak Asmendi, Pak Sadri olah saja dulu proposal itu, kirim saja ke saya langsung, tidak usah berlama-lama. Nanti Pak Asmendi bisalah nanti dikomunikasikan bagaimana tindak lanjutnya nanti ya Pak Sadri ya. Baik. Sadri sendiri atau Bapak Ibu yang lain ada yang belum? Sudah ini Ustadz Dino sudah ya, Bu Resi juga, Pak Arisman sudah ini, Bu Kenny juga sudah dan lain sebagainya sudah. Tapi belum yang masih proses untuk seminar proposal baru beberapa orang ya Bapak Ibu ya. Yang sudah keluar jadwalnya itu Syafiq dan Bu Mary itu ya. Ya. Bu Resi sampai mana Bu? Sampai Sedang situ gitu Bu ya. Jadi Bapak Ibu nih sibuk-sibuk, makanya saya paham, makanya saya nggak mau menyesak-nyesak Bapak Ibu kan. Nah, tapi gini Bapak Ibu, Bu Resi sibuk untuk pelantikan Pak. nah baru keluar suara Bu Mary kan. Jadi gini Bapak Pak, Ibu, Bu Resi gimana? siap untuk pelantikan Pak. Bu Mary dek Sibuk kalian untuk keluar jadwal, keluar jadwal seminar proposal kan. Manis galaknya Halo Pak. Bu Mary, jadinya ya Bu Resi agak besar suaranya kalau keluar jadwal tuh. Jadi gini Bapak Ibu, saya mau wanti-wanti karena di beberapa kelas yang lain ada fenomena seperti ini Bapak Ibu ketika dia bimbingan tesis. Jadi agak bermasalah di komunikasi sehingga pembimbingnya itu agak keberatan ya. Bukan terkait permasalahan yang di lokal kita tidak ada, di beberapa lokal yang lain juga yang lebih parah rupanya terkait komunikasi Bapak Ibu, sehingga dosen-dosen itu banyak juga yang mengeluh. Memang kita S2 kan Bapak Ibu, memang Bapak Ibu sudah berkecimpung di berbagai dunia pendidikan, di lembaga sudah bekerja, tapi tentunya Bapak Ibu karena dosen-dosen MPI ini mohon maklum Bapak Ibu, mereka ini sudah banyak yang senior kan, apalagi yang inti di MPI itu rata-rata udah kepala 6 semuanya Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati kalau sama bapak-bapak bapak ibu yang sudah agak sepuh ini, mereka paibuati kadang kan Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu paham itu. Nah, kalau sama orang tua kita yang sudah kepala 6 tuh kadang tersinggung sedikit. Nah sudahlah katanya kan seperti itu ya. Nggak agak kalau sudah tersinggung itu susah nanti lagi Bapak Ibu untuk membimbing jadinya. Jadi ada beberapa itu di lokal yang lain sehingga bahasanya itu seakan-akan kayak memerintah pembimbing. Ah, itu kan ngeri sekali seperti itu Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu terkait komunikasi ketika bimbingan. Saya juga takut itu nanti Bapak Ibu terkendala kan. Karena kalau komunikasi sudah tidak berjalan lancar sampai akhir, beliau-beliau itu yang membimbing Bapak Ibu. Karena teknis perubahan pembimbing itu tidak mudah rupanya Bapak Ibu. Karena sudah keluar surat tugas. Ketika surat tugas itu sudah terpublish,
sudah keluar surat tugas itu, tentunya pembimbing punya hak prerogatif untuk membimbing. Memang di kasus-kasus tertentu ada kasusnya memang yang sudah melalui tinjauan dan memang perlu untuk dieksekusi, diberikan solusi, itu memang bisa kita rubah, misalnya kita ganti. Tapi Bapak Ibu tidak semudah itu sebenarnya. Makanya saya sampaikan agak hati-hati gitu ya terkait dengan pembimbingan. Ada itu di lokal A, ada juga yang lumayan lah saya dapatkan informasi gitu kan. Tapi alhamdulillah pembimbing-pembimbingnya masih memaklumi ya, bahasa-bahasanya kayak bahasa pemerintah. Misalnya contohnya seperti ini. Ibu ada di kampus sekarang. Saya tunggu di atas atau di bawah katanya. Waduh, bahasanya ngeri sekali kan Bapak Ibu ya. Ya Fik, saya tunggu di atas atau di bawah. Kata ibu apa-apa yang masuk itu bego itu bahasanya kan. Nah, memang kita Bapak Ibu lah paham itu kalau murid-murid kita seperti itu ke kita kan kita taibojo lah kita jadinya kan Bapak Ibu gitu kan. Nah, jadi memang banyak penyampaian seperti itu, makanya saya sampaikan juga nanti di HMPS ya Fik ya, tolong disampaikan juga ke Bapak Ibu di lokal yang lain nanti hati-hati ketika berkomunikasi bimbingan tesis. Terkadang kita tidak bermaksud itu, tapi di chat itu kan multitafsir Bapak Ibu. Ketika kita mengechat orang itu kan bahasanya bisa bertanya, bisa juga menyuruh gitu kan. Jadi kan multitafsir jadinya. Itu terkadang bimbingan online itu tidak lancar Bapak Ibu memang. Yang membuat bimbingan online itu tidak lancar seperti itu karena bahasa kita di chat itu berbeda dengan apa yang kita maksud, dan itu banyak yang terjadi di angkatan-angkatan 2023, 2022 datang ke prodi menangis-nangis Bapak Ibu, nanti ke prodinya disangka nanti ya Bapak Ibu bang nangis-nangis ibu kok lain ndak di pang-pangan dek ke prodi itu kece orang beko kan nangis-nangis banyak itu Bapak Ibu apa nangis-nangis lah saya bermasalah dengan pembimbing, rupanya setelah ditelusuri ya komunikasi tidak berjalan baik. Nah itu kan berbahaya. Oke, saya sampaikan mumpung masih di awal-awal ya bimbingan proposal atau yang sudah berjalan lah proposalnya, agak hati-hati kita Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa dosen yang Bapak Ibu sudah paham karakternya kan, ada yang agak keras, ada yang sangat keras gitu ya, ada yang tidak keras sama sekali. Nah itu pandai-pandai lah Bapak Ibu lah mengantisipasinya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan lancar lah bimbingan Bapak Ibu ke depannya semuanya insya Allah. Dan bisa yang ingin selesai 3 semester, mudah-mudahan itu ya. Yang sudah agak nampak jalannya mungkin kayak Bu Feli gitu ya. Siapa lagi Bu Mary ya. Siapa lagi yang sudah masuk? Siapa Bu Desi? Bu Amalia, Pak. Oh iya Bu Amalia, lupa saya Bu Amalia gitu kan. Alah ditinggal Pak Ustaz Dino, ada Bu Amalia. Ustaz Dino mungkin sebentar lagi ya. Prosesnya. Mudah-mudahan lah Bapak Ibu lancar seluruhnya. Pak Faisal kabarnya sudah masuk juga kan? Pak Faisal ya? Maaf Pak. Pak Faisal sudah masuk juga bahan kalau tidak salah ya? Sudah Pak, tinggal nunggu asisten Bapak Pak. Oh dia kan masuk ke Direktur Wadir dulu Pak Faisal. Jadi memang Bapak Ibu masih sama keluarnya surat tugas itu dia melalui Direktur dan Wadir dulu baru ke Prodi kan. Nah baru bisa keluar setelah asesi beliau itu. Itu makanya agak lama Bapak Ibu. Kalau di Prodi sebentar itu mengeluarkannya. Cuma ya melihat kegiatan yang ada di pasca juga sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi makanya maksimalkan 3 hari 4 hari kerja biasanya atau 5 hari kerja biasanya. Itu Bapak Ibu terkait hal-hal lain ya sebenarnya terkait materi kita tadi. Saya rasa Bapak Ibu bisa memahami, dan nanti di grup kita komunikasi atau nanti saya komunikasi langsung dengan Safik ya Fik ya terkait materi tadi yang fix saya share di grup insya Allah. Baru di pertemuan selanjutnya nanti minggu depan kita masuk ke materi pertama ya Bapak Ibu ya terkait tentang konsep dan paradigma penjaminan mutu tadi. Itu mungkin Bapak Ibu untuk pengantar hari ini saya rasa. Jika tidak ada yang ingin kita diskusikan, kita akhiri karena kita di pengantar saja hari ini. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu silahkan terkait mata kuliah ini atau hal lain boleh. Ada Pak. Silakan Pak Arisman. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama sekali terima kasih Pak, sangat istimewa untuk lokal C Pak di semester 3 ini. Bagi nanti yang 3 semester Pak, ketemu langsung dengan Kaprodi Pak ya. Ibu hati kami Pak, Kaprodi aduh Bapak sebut Iya kuliah. Pak Arisman, saya juga mikirkan lokal apa yang belum saya masuki ya. Oh, lokal C. Makanya langsung disetting Pak Arisman. Terus Pak, untuk yang jadwal hari Jumat tadi Pak, direncanakan pindahkan hari Jumat tuh mulainya kita kapan Pak? Sorenya Pak ya Pak. Nah, gimana bagusnya Bapak Ibu? Saya kesepakatan saja. Jam berapa? Jam 4 boleh. Asal jangan malam. Memang kalau malam tuh Bapak Ibu tidak terlalu kondusif kita rasanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nampak di jadwal e-kampus itu dari jam 4 sampai jam 8 malam, itu karena sistem paket Bapak Ibu. Tapi realita yang sebenarnya kan kita kuliah hanya 2,5 jam. Jadi jangan pula terkejut Bapak Ibu, wih dari jam 4 sampai jam 8 4 jam kuliah, tidak. Itu karena di e-kampus kita dia sistem paket sekarang. Sistem paket, jadi admin pasca hanya bisa mengklik yang jam itu. Jadi tidak masalah. Dosen-dosen kita paham insya Allah Bapak Ibu. Jam berapa kira-kira? Dari jam 4 saja sudah Bapak Ibu sudah pulang sekolah mungkin jam 4? Sudah Pak. Sudah. Disepakati sajalah Bapak Ibu, Pak Arisman, saya mengikut saja dengan Bapak Ibu. Makanya Boleh setengah 3 Pak? Gimana Pak Bu Resi? Setengah 3 Pak, boleh Pak? Setengah Boleh. 3, Tapi jam 3 tidak boleh. terganjal waktu asar. Boleh Ya. kalau kita mau jam setengah 3 boleh. Jam Tidak 3 terlalu mungkin, Pak. berdekatan dengan waktu asar. Kalau asar masuk kita bergantian aja sholat seperti itu. Jam 3 mungkin usul Pak. Nah, jam 3 atau setengah 3 boleh. Apa kita mulai saja ya Bapak Ibu supaya tidak terlalu sore selesainya ya Bapak Ibu ya. Ya karena kami pinjarnya jam ini Pak, baru bisa pulang jam 4 Pak gitu. Jadi nanti di perjalanan kemalaman di Oh sekolah. gitu, iya. Berarti jam 3 walaupun masih di sekolah sudah agak lapang ya Bu Resi ya. Pinjarnya tetap jam setengah 5 Pak. Loh Bu Resi di Salimpaung pulang kemana Bu Resi? Ke Batu Sangga Pak. Oh gitu ya. Iya Pak. Baik, nggak apa-apa jam 3 lah atau setengah 3 nggak apa-apa. Jam 3 lah kita fixkan. Ya, jam Ya 3. Bapak Ibu ya. Nanti tolong Safik di grup di grup pasca linknya ya Fik. Nanti kan Bu Salmi dia men-settingnya di Sabtu pagi itu. Ya, bisa kita request kan linknya untuk Jumat sore di lokal MPIT. Oke, itu baik Bapak Ibu. Kita sepakati hari Jumat sore ya Bapak Ibu ya jam 3. Insyaallah. Izin Pak. Gimana Pak Faisal? Ya, Sudah aman Pak? Untuk absennya kita ngikut ke jamnya Jumat itu atau tetap hari Sabtu diambil Pak? Oh iya ya, coba nanti saya otak-atik dulu Pak Faisal. Karena di akun dosen itu men-settingnya. Kita coba saya cek dulu ya Pak Faisal ya untuk absensinya. Iya lupa saya terkait absensi, kita tetap di kampus ya Bapak Ibu karena ini termasuk bagian penjaminan mutu juga ini. Marah Bu Fatmi nanti ke saya gitu ya Bu Resi ya. Oke, itu mungkin ya Pak Faisal, nggak apa-apa nanti saya cek dulu Pak Faisal. Kalau tidak bisa dirubah, ya mau tidak mau hari Sabtu kita biasanya bisa itu dirubah. Saya cek dulu lah Bapak Ibu. Saya cek dulu di akun kampus dosen insyaallah. Oke, itu Bapak Ibu, ada yang lain? Sudah. Aman, perkuliahan aman ya Bapak Ibu ya. Di mata kuliah yang lain sudah masuk. Sudah. Manajemen proyek setelah ini ya di penguatan organisasi siapa yang mengajar Bapak Ibu? Pak Pen. Pen sama Bu Tri Pak. Oh iya. Ya. Oke. Tanya, Pak. Gimana? Absen hari ini gimana Pak? Oh iya, Untuk di sebentar. kampus. Sebentar saya buka dulu ya Bapak Ibu ya.
Sudah saya buka itu Bapak Ibu, sudah saya set. Coba Bapak Ibu cek. Tapi memang saya set di hari Jumat. Langsung di hari Jumat. Coba Bapak Ibu cek dulu. Bisa tidak absensinya untuk hari ini? Kalau tidak bisa, biar untuk pertemuan kali ini saya yang mengcek listnya saja Bapak Ibu. Nah, pertemuan pertama kita itu di absensi tanggal 12 kemarin Bapak Ibu. Nggak apa-apa lah Bapak Ibu, biar saya saja yang menceklis Bapak Ibu. Sepertinya tidak bisa itu karena sudah lewat harinya. Biar saya Iya Pak, saja yang menceklis. sudah berakhir Pak. Sudah berakhir ya? Mm. Biar saya yang menceklis. Dodo izin ya Fik ya. Siapa lagi yang izin Fik? Pak Riki tadi kayaknya terlempar, Pak. Oh Pak Riki, ya, nggak Ya. apa-apa. Jaringan sepertinya ya Bu. Oke Bapak Ibu, sudah diisi, absennya sudah saya isi untuk pertemuan hari ini. Nah ini sudah saya setting ke hari Jumat Bapak Ibu. Berarti kita hari Jumat dari jam 3 itu sudah bisa mengisi absen itu di kampus. Oke, itu Bapak Ibu terkait perkuliahan kita hari ini. Bisa kita akhiri Bapak Ibu untuk pengantar hari ini. Nanti untuk materi-materi yang fix